Kenapa sih milih street soccer? Seru banget sih Kak, karena Begitu ya. Ada nggak bedanya dengan futsal atau sepak bola biasa? Nginjek garis, nggak boleh melakukan pelanggaran, Iya, iya. nggak boleh dribbling. Pencetusnya orang Argentina, tapi pemerintah Brazil yang mengembangkan. Street soccer yang memang diterapkan internasionalnya, itu ada ikonnya sekarang Neymar Junior. Halo semuanya, balik lagi kita di acara Bincang Bugar. Nah, dengan saya Embut, host dari Bincang Bugar. Kali ini narasumber kita dari Street Soccer. Yang bakalan nanti aku mau nanya-nanya nih, apa sih? Mungkin netizen juga penasaran nih, Street Soccer itu apa, terus seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu nih dari kakak yang cantik ini. perkenalkan saya Regita, saya dari penggiat olahraga Persoci. Nah, dengan Bapak boleh perkenalan diri juga. Saya Bang Jelani sebagai ketua dari Inorga Persoki, Perkumpulan Street Soccer Indonesia, yang pada saat ini hadir dengan Gita. Ini salah satu pegiat dari Street Soccer Indonesia juga. Oke, nah pasti ada dong yang namanya history dari street soccer. Gimana sih awalnya itu street soccer ada? Street Soccer sebenarnya memang perjalanan itu panjang. Ya, sejak tahun 2000 itu saya sendiri sebagai penggerak Street Soccer. Awalnya adalah ini hanya mewadahi anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan yang kalau setelah ruko tutup atau malam itu jalan ditutup. Pada main di jalan. Ruko-ruko dipakai buat main bola. Nah, setelah itu coba saya berpikir kenapa mereka nggak diwadahi, dikumpulin gitu kan. Akhirnya kita difasilitasi oleh salah satu pemerhati lah. Kita dikasih fasilitas, nah kita kumpulkan mereka di situ, mereka latihan, ya bermain biasa aja. Sampai berjalan waktu terus sampai 2011 kita dicoba untuk berhimpun. Ikut di kegiatan Kormi, waktu itu masih Formi. Untuk ikut di Festival Olahraga Masyarakat yang pada saat itu yang pertama di Senayan. Disitulah mulai kami bisa merasa oh ini ada wadahnya. Nah, setelah itu ya pelan kita berproses. 2015 baru kita benar-benar organisasi itu berdiri yang bernama Persoki. Nah tadi kan udah bahas masuk ke Kormi. Nah itu sejak kapan tuh Bang Jelani masuk ke Korminya? Kalau kegiatannya sih kita diajak oleh, bukan diajak ya, berhimpun di Kormi itu dari 2011. Sudah ada Street Soccer, tapi belum nama Persoki waktu itu. Masih Street Soccer Indonesia. Tapi setelah 2015 kita anggap bahwa ini ada wadahnya untuk Street Soccer di Kormi, maka kita coba membuat satu badan yang legal, yaitu Persoki, Perkumpulan Street Soccer Indonesia. Yang alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berkembang di 25 provinsi. Banyak juga ya berarti ya? Alhamdulillah, dengan kegiatan-kegiatan di setiap provinsi, kabupaten, kota sudah berjalan. Nah tadi kan Bang Jelani juga ada bilang provinsi, ada 25 provinsi. Itu tuh provinsi mana yang paling sering ikut, ada kompetisi-kompetisinya gitu nggak sih kalau street soccer? Kalau kegiatan itu masing-masing provinsi mereka punya kegiatan. Ya kegiatan itu kan sifatnya bukan hanya dari pusat aja. Mereka sendiri-sendiri pada bikin, baik di kota, kabupaten maupun provinsi. Hanya di pusat itu nanti mewadahi dengan namanya kejuaraan. Yang pada tahun ini kita punya kejuaraan itu Festival Street Soccer Nasional. Nanti kita akan laksanakan di Pandeglang di bulan November-Desember ini 2024. Nah itu hasil daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman di provinsi. Nah kalau kegiatannya seperti itu, kemudian yang per 2 tahun itu kegiatan ikut Fornas yang diselenggarakan oleh Korminas. Jadi Street Soccer ini bukan hanya berlatih aja, ada tingkatan prestasinya yaitu di festival nasional dan festival olahraga Kormi nasional. Nah, aku sekarang mau nanya nih sama kakak yang cantik di sini, Kak Regita. Kenapa sih milih street soccer? Kan banyak olahraga yang lain, kayak balet misalnya. Kenapa tuh milihnya street soccer? Seru banget sih Kak, karena peraturannya itu dia tidak
hanya menggunakan fisik gitu ya untuk bermain olahraga, dia juga kita untuk berpikir gitu Kak. Karena dalam peraturan Persoci ini, di dalam ini kan kita 3 orang dan 1 kiper ya. 3 orang ini misalkan kita waktu defense ini yang defense itu hanya 2 orang, yang 1 orang ini di area lawan Kak, di area lawannya gitu. Terus kalau misalkan dia ada yang masuk sini itu dihitungnya pelanggaran gitu Kak. Nah kalau misalkan lagi menyerang gitu, kita menyerang, jadi harus semuanya ini tiga orang ini harus masuk ke area lawan semua gitu. Kalau misalkan 1 orang ada masih di area kita gitu, terus 2 orangnya ini ngegolin gitu, itu tidak termasuk gol gitu Kak. Jadi harus semuanya itu di area lawan semua kayak gitu. Oh, jadi artinya kenapa kamu pilih ini karena ini cukup menantang gitu ya. Berarti kamu tipikal orang yang suka tantangan ya, yang penuh effort ya, karena memang street soccer ini juga effortnya banyak ya gitu dari segala sisi berarti ya. Karena tadi kan Regita bilang kalau ada 4 ya, 4 lawan 4 berarti? Iya. Oke, berarti itu 3-3-nya maju semua atau gimana tuh? Iya, kalau misalkan lagi menyerang, jadi kita 3 orang itu harus maju semua. Jadi kalau misalkan ada yang ngegolin itu dianggap sah gitu. Kalau misalkan 1 orang ini masih di area kita gitu, itu tidak dianggap gol gitu, tidak sah golnya. Oh, jadi kalau misalkan jadi kita harus komunikasi gitu Kak sama timnya, kayak gitu. Terus kalau misalkan nih ada di tengah terus offside gitu, gimana dong? Nggak ada offside sih Kak. Oh, jadi nggak ada offside? Iya, di street soccer tidak ada offside. Oh, tidak ada offside. Terus kayak wasit-wasitnya juga ada berarti? Di street soccer itu dipimpin oleh 3 orang perangkat pertandingan, 1 wasit, 2 asisten wasit. Oke. Jadi 1 wasit itu ya dia pasti yang mengambil keputusan akhir, dibantu oleh 2 asisten itu yang menentukan pelanggaran-pelanggaran, karena di street soccer ini agak rumitnya penjaga gawang nggak boleh keluar dari area gawangnya. Kalau dia keluar dari area gawangnya pelanggaran, penalti. Terus pemain yang bertahan maupun menyerang juga nggak boleh dia masuk ke area pertahanan lawannya ataupun pertahanan sendiri. Kalau dia masuk pertahanan sendiri penalti di titik 6. Tapi kalau dia yang pemain menyerang masuk ke area pertahanan lawan itu penalti pindah ke areanya itu di titik 9. Nah, makanya dibantu oleh 2 hakim garis nih. Nah, berarti kalau misalkan draw gimana? Di pertandingan street soccer juga, kan? Ya, pertandingan street soccer setiap game itu 2 kali 7 menit dengan istirahat 1 menit perpindahan tim. Itu nggak boleh ada hasil seri setiap pertandingan. Harus dilakukan ada tim yang menang. Harus ada yang menang berarti. Akhirnya nanti akan dilakukan penalti. Ada penalti sampai kedua tim ini ada yang menang. Kalau tidak ada yang menang juga ya terpaksa drawing toss. Nah, jadi kalau klasemennya itu nggak ada yang hasil seri, nggak ada. Oh, berarti harus ada yang menang. Harus ada yang menang. Ini nggak, kalau dari sisi kan masih muda banget nih, Regita masih muda banget. Pasti ada nggak kayak sisi dari prestasinya gitu, apa yang didapat dari street soccer sendiri? Oh, kemarin sempat ikut di Persoci itu di Jakarta itu. Waktu itu tim saya ngirimin itu juara 1 di Jakarta. Iya, Kemenpora. Iya. Terus kalau street soccer gitu ada yang berantem gitu nggak sih? Ya kalau emosional gitu. Yang paling seru sih sebenarnya penontonnya. Oh, penontonnya malahan. Penontonnya karena apa? Dia nggak tahu kalau di street soccer tuh banyak pelanggaran-pelanggarannya, nggak boleh di. Emang apa aja itu pelanggaran? Ya misalnya pada saat bikin gol, kan pemain kan yang kita bilang tadi harus masuk semua. Ternyata masih tinggal di sini. 1, ini gol nih bola nih. Kalau penonton nggak ngerti ada aturan ini harus masuk semua kan teriak di sana. Oh gitu. Ya penonton masih teriak, wah itu gol kok nggak sah gitu. Nah pasti kan netizen di sini juga penasaran, masih mungkin pada bingung kali ya. Apa sih bedanya? Emang kan ada juga itu futsal gitu kan. Ada nggak bedanya dengan futsal atau sepak bola biasa? Yang paling utama di street soccer itu yang paling membedakan. Pertama adalah ukuran lapangan. Itu 16 kali 22. Yang kedua mainnya pakai dinding. Dikelilingi dinding. Itu buat pantulan dinding itu. Buat pantul. Jadi di street soccer tuh bebas untuk mantul-mantul bola. Yang ketiga gawangnya tidak tinggi. Cuman 130 kali 4 meter. Jadi bolanya tuh benar-benar nggak boleh tinggi. Kalau bola kita ngumpan lambung itu out masuknya. Kalau bola out yaitu kita keluar lapangan itu out. Nah, itu yang membedakan. Yang paling menonjol adalah di street soccer itu tidak boleh ada bermain kasar.
Jadi nggak boleh ada body contact, sliding, tackle itu nggak boleh. Sehingga ya memang safety lah buat pemain. Oke. Itu. Nah itu yang paling menonjol. Jadi paling membedakan di situ. Oh gitu. Iya. Berarti kayak Regita mainnya juga ada yang mix gitu nggak sih sama cowok? Misalnya cewek-cewek atau ya, cowok-cowok? Sementara gitu? sih sekarang baru cewek-cewek cowok-cowok ya. Cewek-cowok. Nah, mungkin nanti ke depan kalau kita ini mau coba lah gitu kan, ada mix gitu kan. Permainannya kan cukup menantang. Iya. Cowoknya nggak marah emang? Enggak sih Kak, kan profesional Oke. kalau di lapangan. Profesional ya. Kan pasti dari pendidikan juga harusnya ada pengaruhnya gitu ya. Kira-kira street soccer berpengaruh nggak dalam pendidikan? Berpengaruh sih, berpengaruh. Misalkan kita ini punya sertifikat, misalkan sertifikat nasional itu. Tujuannya untuk apa tuh? Jadi kita juga bisa dapat beasiswa gitu Kak. Saya dia beasiswa atlet misalkan. Waktu itu saya juga sekarang kuliah gitu di salah satu universitas, itu menggunakan sertifikat-sertifikat yang pernah saya ikutin gitu. Jadi kita ada beasiswa atletnya kayak gitu. Oh gitu. Nah buat netizen yang mungkin lagi menonton sekarang, jadinya kan udah paham dong apa itu street soccer dan apa-apa yang didapat dari latihan ini juga nggak cuman latihan-latihan sembarangan ya, tapi juga olahraga yang bisa berprestasi juga, yang bisa mempengaruhi di dalam pendidikan juga ada yang didapat seperti itu ya, Bang ya. Oke. Ya, itu dia bilang jalur prestasi atlet. Nah, iya jalur prestasi. Jalur prestasi atlet. Jadi bermain bukan hanya bermain tapi ada manfaatnya itu dari sertifikat. Gitu. Tapi awalnya itu tuh kayak main-main di jalan gitu nggak sih sebenarnya? Iya, awalnya memang ya itu tadi yang anak-anak main di jalan, kemudian kita bina ya kan. Boleh diceritain nggak ya Bang gitu, kenapa bisa tertarik untuk membuat jadi persoki ya. Iya. Nah, kenapa? Ya intinya sih sebenarnya melihat aktivitas anak-anak ini di lapangan, di jalanan lah. Ya itu kan kembali lagi ke jiwa sosial kita kan. Tapi apa yang harus kita lakukan sebagai aktivis sepak bola kan gitu. Ya salah satunya ya udah ini aja kita coba kita garap ya kan, kita perbaiki pelan-pelan ya kan, kita coba benahin aturannya, permainannya seperti apa, terus kita juga cetak pelatihnya, wasitnya semua. Ya alhamdulillah dari perjalanan ini beberapa sponsorship juga sudah mulai ngelihat gitu, walaupun belum besar-besar lah, tapi sudah, bahkan kami sudah difasilitasi, sudah sekarang lagi ada yang namanya ada dua konsep kami, yaitu satu sport mall. Sport mall tuh kayak apa? Jadi sekarang kan mall-mall sepi nih. Iya. Nah itu saya lagi buat konsep, yuk kita ajak anak-anak itu main ke mall untuk main street soccer. Nanti kan siapa tahu ngajak temennya, ngajak apa bisa belanja, bisa tapi apa. Gratis. Nah, jadi yang kita lagi uji coba itu di Makassar, yang pada tanggal 22 Juni ini kita mau launching. Oh, berarti jadi itu pun dibuatnya di rooftop. Jadi dari jalanan sekarang udah masuk mall. Mainnya di rooftop pula gitu kan. Nah itu sebenarnya itu misinya supaya kita mengangkat lah, istilahnya bukan derajat ya, tapi mengangkat kualitas dari adik-adik yang biasa main di jalanan, pemain street soccer ini main di jalanan, kita angkat menjadi olahraga yang sama aja tuh kayak lagi ini ya, nyari anak-anak yang gemar olahraga, terus dia siapa yang berpotensi nanti bisa jadi atlet atau atau jadi kayak jadi pemain unggul gitu lah, pemain unggul. Ya alhamdulillah sih dari hasil street soccer ada beberapa pemain-pemain. Ini ada satu cerita. Memang street soccer itu sebagai wadah ya, wadah untuk bagaimana mereka mengimplementasikan bakatnya. Ada beberapa pemain sekarang yang sudah aktif di klub-klub, di klub-klub liga yang ada di PSSI atau di sepak bola besar. Itu asal mulanya dari street soccer. Yang tadinya dia tidak bisa main bola atau tidak mau main bola atau malu main bola ke bergabung ke yang klub-klub. Nah, dia main street soccer, kemudian ada yang melihat bakatnya. Nah, itu malah dia yang diambil. Oke, lebih daripada kamu di situ mendingan ke sini, mungkin lebih punya prestasi gitu. Ya, lebih diperhatikan gitu. Lebih diperhatikan. Ya alhamdulillah sekarang yang khususnya DKI ya, karena pantauan kami itu di DKI sudah ada yang main di Porprov DKI, ada yang sudah main di klub-klub. Nah ini kan bagian daripada ini, walaupun nggak di situ juga kita seperti sekarang udah mahasiswa juga tetap main bola.
Udah tetap main bola yaitu street soccer gitu kan. Jadi efeknya ke situ sih sebenarnya. Jadi intinya street soccer itu bukan hanya permainan, tapi bagaimana mengajak adik-adik ini kumpul, kita olah gerak bola gitu kan. Nah, ya nanti hasilnya ya masing-masing lah, mau jadi atlet atau mau jadi apa itu tergantung dari nasibnya gitu. Dan satu hal lagi yang paling penting di benak saya adalah sejarahnya street soccer itu sendiri. Jadi street soccer sendiri itu di dunia itu kan awal mulanya itu penggeraknya itu dari orang Argentina. Gitu. Fabio Carvalho. Dia mau bikin street soccer. Alasan dia cuma satu. Dia bagaimana mengentaskan kemiskinan anak-anak kenakalan anak-anak remaja di Amerika Latin. Nah, kemudian street soccer ini diadopsi oleh pemerintah Brazil. Ini bagus nih, bukan Argentina, malah yang pencetusnya orang Argentina, tapi pemerintah Brazil yang mengembangkan. Setelah itu diperintahkan oleh pemerintah Brazil untuk membuat lapangan street soccer. Tidak ada aturan, main boleh nggak pakai kaos kaki, nggak pakai kaos, pokoknya lapangan disiapin. Tujuannya cuma satu, itu mengentaskan kenakalan remaja, karena di Amerika Latin itu kan anak-anak remaja rentan dengan kurir-kurir narkoba. Nah, dari hasil itu muncullah Pele. Romario, ya kan, Bebeto, ya kan. Kalau kayak dari street soccer sendiri sepatunya beda nggak, kayak sepatu futsalnya gimana? Kalau sepatu di street soccer itu tergantung dari landasan. Jadi street soccer itu bisa dimainkan di permukaan yang rata. Kita pernah bikin di konblok boleh. Pernah main di waktu di Jakabaring yang Fornas itu halaman Jakabaring yang plasanya itu kan fluring. Terus kemarin waktu Fornas kemarin itu rumput sintetis. Terus kita pernah bikin di plaza Kuningan itu konblok yang halaman itu, halaman mall. Nah, kayak misalkan kan kalau street soccer kan bisa main di mana aja. Di pantai gitu boleh juga? Boleh. Tapi kan kalau pantai pasirnya licin. Boleh main di pantai tapi pasirnya harus yang lembab. Nggak boleh pasir yang yang membuyar gitu. Membuyar, jadi kalau udah pasirnya membuyar, pertama bolanya nggak bisa mantul. Yang kedua nanti itu disangkanya beach soccer, sepak bola pasir. Sepak bola pantai itu ranahnya beda lagi. Nggak boleh gitu loh. Jadi ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasan gitu. Kalau batasan berarti kan tadi di pasir harus basah. Ya, pasirnya harus yang pasir lembab, karena kita pernah coba itu waktu kita main di Stadion Lodaya. Kalau Lodaya sekarang kan sudah rumputnya sintetis. Sebelum Lodaya dibenahin itu dia pasir lembab. Nah, kita bikin di situ waktu itu dengan teman-teman dari Persib. Teman-teman pemain Persib malah main di situ. Kita bikin lapangan banyak di situ, kita main sama-sama waktu itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti rumputnya harus sintetis atau gimana nih? Rumput nggak juga. Nggak juga. Iya, mau rumput biasa pun nggak apa-apa, mau tanah pun nggak apa-apa, yang penting rata. Nah, kalau misalkan street soccer sendiri ada ini nggak sih bakalan go internasional atau gimana gitu nanti ke depannya? Ada nggak kayak rencana ke sana atau mungkin lagi mempersiapkan ke sana gitu? Sebenarnya kalau kita searching terkait dengan street soccer itu ada yang namanya Asosiasi Street Soccer Internasional. Itulah wadahnya street soccer. Jadi siapa aja boleh bergabung di situ. Nah, itu juga kita pernah ditawari, kenapa nggak gabung di sana? Ya, kita mau kuatkan dulu di sini. Karena kita untuk mengarah ke sana harus memang dia tuh sudah fokus di street soccer. Gitu kan? Karena hari ini dia main street soccer, besok udah main yang lain, nggak fokus kan? Sehingga pada saat nanti tim ini dibutuhkan untuk event street soccer, orang baru lagi gitu. Nah, tadi kan ngomong dibutuhkan, emang apa sih yang dibutuhkan street soccer? Gitu. Ya, dibutuhkannya ya salah satunya yang memang benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan street soccer. Ya kan, satu itu. Kedua juga, ini kan kita lagi ngembangkan ke provinsi. Sekarang sudah 25 provinsi. Yang harapan kami 38 provinsi ini sudah oke semua, baru kita akan bergabung ke internasional, itu lebih kuat. Karena untuk bergabung ke internasional juga kita jangan langsung ke internasional, kita juga cari pengakuan dulu dari pemerintah Indonesia. Ya, alhamdulillah, kenapa kita bergabung di Kormi, salah satunya adalah mencari pengakuan nih. Ya kan? Kita ada Persoki bergabung di Kormi gitu kan, dengan kita aktivitas terus, mudah-mudahan pemerintah, wah ini bagus nih untuk dikembangkan. Kan prestasi itu kan nggak selalu harus yang olahraga prestasi kan. Olahraga ini juga kalau dimunculkan tetap aja merah putih berkibar di sana kalau juara kan gitu. Gitu sih. Iya, nah
Sobat Bugar, tadi juga udah dijelasin beberapa, dan memang kan untuk street soccer ini juga olahraga masyarakat ya, termasuk olahraga masyarakat. Jadi siapa aja yang mungkin tertarik untuk latihan di street soccer, kalian boleh gabung di Persoki. Nah mungkin mau nanya lagi juga, kayak misalkan street soccer itu bahaya atau enggak? Sejauh ini sih Nggak ada sih. mereka lebih fun ya. Lebih fun ya, Ya, berarti? karena apa, banyak aturan-aturan yang sifatnya mencederai nggak boleh. Oke. Ya, seperti sliding, Iya, tabrak, iya. apa yang memang normal di olahraga itu di street soccer nggak boleh. Karena kalau dia melakukan pelanggaran aja sedikit, misalnya pemain lagi dribbling bola, pegang bola, terus diganggu, nah itu langsung pelanggaran. Ganggunya ganggu kasar gitu, langsung pelanggaran, itu kena kartu biru. Bukan ini kartu biru. Berarti itu termasuk tantangannya juga tuh? Iya, tantangan bagaimana dia tidak melakukan pelanggaran. Oh, berarti susah-susah gampang Iya. juga sebenarnya, karena kan orangnya di dalam tim 4 lawan 4 ya. Betul. Jadi bagaimana caranya tim itu tetap bertahan 4 nih. Oke. Kalau dia kena kartu biru keluar, berarti tinggal 3. Resikonya pasti kalah, gitu kan? Iya. Kalah lawan, gitu. Iya, karena memang yang mau dicari Iya. nggak boleh seri kan, Betul, nggak harus boleh seri. menang salah Nah, satu ya. Itulah gitu. yang tantangannya di situ. Makanya street soccer kan gabung di komisi olahraga petualangan dan tantangan. Kira petualangan ya bagaimana dia bisa mencetak gol yang banyak, tantangannya memahami aturan-aturan yang harus dia terapkan di permainan. Kalau enggak resikonya bisa didiskualifikasi langsung satu tim. Bukan satu orang, satu tim. Kalau memang semua tim pemainnya ini melakukan pelanggaran kasar berturut-turut, itu langsung didiskualifikasi dari kompetisi, timnya langsung didiskualifikasi. Nggak boleh main sama sekali? Iya, nggak boleh main. Nggak ada waktu misalkan kayak sebulan nggak boleh main gitu? Enggak, di pertandingan itu. Di pertandingan Iya, itu? pertandingan itu. Oh, hanya di pertandingan Iya, itu pertandingan aja. itu. Tapi gitu. kalau seandainya sudah melakukan hal yang memang kelewat batas, Ya. ya kan, itu bisa di bench juga sama Di pusat. bench, ya. Ya. Ada beberapa provinsi kan kemarin kita Oh, ada bench. juga berarti Ada. gitu ya. Jadi kita bukan olahraga masyarakat yang memang bebas begitu-begitu aja. Oh. Tetap ada aturannya. Kemarin Ada kita aturan juga. berikan ada 2 provinsi. Iya, iya. Dengan melakukan bermain di luar aturan kita gitu Iya. kan. Mereka langsung pertama kita diskualifikasi dari Fornas kemarin waktu Fornas di Palembang. Kedua langsung dikeluarkan surat sanksi, tidak boleh ikut di Fornas berikutnya. Tapi pada saat menjelang Fornas berikutnya, mereka minta maaf, hadir ke Jakarta, minta maaf, klarifikasi ke media. Iya. Oke, kita baru kasih ini lagi. Jadi untuk menyadarkan ke mereka lah, Biar paham juga paham ada juga aturan-aturan. ya bahwa aturan di sini nggak asal-asal Iya. gitu. Oke, pasti banyak ya kayak komunitas dari street soccer. Itu gimana? Seberapa banyak sih komunitas street soccer saat ini? Sampai saat ini sih sampai Papua ya. Sampai Papua Iya, juga? karena kemarin yang juara putra-putri itu Papua. Oh, Di Bandung. Di Bandung kemarin. banget ya? Iya, sampai Papua itu. Berarti kan udah Tadi ada yang ngomongin tackle tuh bisa kadang-kadang main curang nggak tuh mereka tuh? ya memang kalau tackle sih pasti ya. Bukan sebenarnya sih bukan tackle ya, karena mereka sebenarnya ngerti aturan itu, paham. Tapi kadang-kadang rasa ininya suka ini kan muncul Emosi kali ya, emosinya. emosi, mau menang gitu mau ya. menang, apalagi dalam situasi tim kalah ya kan. Oke, iya. Tapi dia lupa di situ ada aturan. Oke. Karena kalau dia Jangan ada ini kali, ada instruksi kali dari dari timnya kali. ya bisa jadi, tapi di street soccer itu kalau hukuman itu nggak berlaku ke pemain aja, ke pelatih juga. Pelatih juga kena. berarti. Oh, pelatih Kalau kena dia juga. ada provokasi ke pemain, dengeran wasit langsung kena juga itu pelatih, langsung dikeluarkan dari Dikeluarin area dari itu. tim ya, arena Nggak itu. boleh. Nggak boleh Iya, main saat iya. itu juga Betul, gitu. sampai supporternya juga kita kasih ini. Supporternya memang supporternya harus sportif gitu loh. Oh, oke. Bukan ini supporter yang anarkis lah misalnya gitu kan. Iya, iya. Bisa kita keluarkan dari area ini pertandingan. Dan itu kita lakukan, bukan hanya wacana, kita pernah lakukan. Kemarin juga di Bandung begitu, ada salah satu supporter yang memprovokasi. Ya kita langsung minta keamanan, tolong diambil beberapa orang suruh keluar dari area. Karena ini kan olahraga masyarakat yang mau fun kan, Iya. bukan mau cari ribut gitu loh. Kalau mau cari ribut ya silahkan di tempat lain. Ini kita mau fun di sini, nggak mau nyanyi-nyanyi, mau apa silahkan. Kalau cari ribut resikonya ya kita lapor keamanan, comot itu berapa orang suruh keluar. Terus komunitasnya tuh banyak cewek atau cowok malahan? Sejauh ini sih sudah imbang-imbang ya. Oh, imbang-imbang Karena kita tiap malahan ya. pertandingan itu selalu bikin misalnya
16 tim, Nah. 16 tim cowok, 16 tim cewek gitu. Oh. Dan ini selalu full gitu kan. Iya, iya. Kategorinya kalau cewek kita bebasin usianya, tapi kalau yang cowok kita batasin. Ada kategori usia SMA dan SMP. Tapi kalau cewek inilah yang jadi bikin banyak karena bebas usia. Jadi Regita nih followersnya banyak dong kan cewek. Cewek tuh pasti banyak yang gemar tuh kalau misalkan cowok-cowok lihat cewek main bola pasti seneng rata-rata. Ya nggak sih? Enggak juga. Banyak fansnya juga berarti ya. Nggak tahu juga ini. Banyak yang DM jangan-jangan nih. Itu latihannya di mana tuh kalau orang pengen Nah. lihat Regita main? Kalau misalkan mau lihat Regita main latihannya di mana tuh Bang? Ya sejauh ini sih Street Soccer itu kan terkendala kepada lapangan ya. Nah di Jakarta sendiri sebenarnya ada, itu di Kamal Muara. Ya. Itu difasilitasi oleh Pemprov DKI, dikasih lapangan, dindingnya dibantu dari Kemenpora. Nah itu kita pasang di sana. Ya, jadi kalau anak-anak mau main, gimana sih saya mau main street soccer? Ya pada datangnya ke sana. Memang jauh, karena ini belum merata, belum ada setiap daerah tuh ada gitu loh. Kalau memang di DKI ini setiap wilayah ada, yang selama ini kan ada, tapi bukan lapangan street soccer, lapangan futsal yang ada di Erpetra. Tapi itu pun bisa dipakai dengan kombinasi cara bermainnya, bermain street soccer dengan aturan street soccer, walaupun kondisinya seperti itu. Nanti penyesuaiannya pada saat menjelang pertandingan, biasanya kita ada uji coba lapangan dulu. 1 hari sebelum pertandingan itu kita adakan sosialisasi dulu. Mereka bermain dulu, semua tim ikut main gitu kan, untuk menyesuaikan dari lapangan yang nggak ada dindingnya ke lapangan yang ada dindingnya. Nah kalau kayak street soccer itu mainnya outdoor atau indoor sih? Kayak futsal kan indoor ya. Nah kalau street soccer sendiri gimana? Ya ada situasi ya. Nah, kita juga coba indoor, kita juga coba outdoor. Karena street soccer ini kan diusahakan tidak terganggu oleh cuaca. Karena kita outdoor. Outdoor itu kan kita juga bisa main di lapangan, di aspal, di jalan raya. Indoor pun kita coba. Kemarin waktu lagi Piala Menpora kemarin kan cuaca hujan terus tuh. Nah sementara ini kan harus digelar. Akhirnya kita masukkan ke indoor. Berarti si kondisi ya. Kondisi. Situasi, Tapi kalau cuaca. yang idealnya sih memang outdoor. Outdoor ya. Karena itu kan sepak bola jalanan. Oke. Ya kan? Nah kayak Regita berarti mainnya outdoor juga berarti? Nggak takut hitam atau gimana? Enggak sih, karena emang udah hobi jadi kayak Udah bendara daging berarti ya? ya enggak kalau hitam itu enggak terpikirkan kayak ya udahlah gitu. Oh gitu. Tapi kan mainnya keringetan banget gitu, nggak risih. Kayak perempuan gitu, kayak sayang banget gitu kalau harus main street soccer gimana gitu. Enggak sih Kak, karena ya kita kalau cricket berarti kita habis mandi berarti gitu Kak. Oh gitu ya. Nggak ada halangan sih Kak kalau itu, nggak ada halangan. Berarti yang penting tetap harus latihan terus ini ya berprestasi gitu ya di street soccer gitu. Udah dapat prestasi apa aja di street soccer? Kalau saya sih baru kenal Persoci ini juga baru gitu Kak. Dan kemarin juga baru pernah ikut waktu itu di Kemenpora. di Kemenpora. Juara 1 itu. Wakili DKI. Juara 1, wah keren. Pesertanya juga dari luar juga waktu itu, Jawa Timur. Oh, Lampung. dari luar kota ya? Dari luar kota. Oke. Kalau latihan kayak kita apa harus sama tim cewek apa ada tim cowok juga kalau lagi latihan gitu? Iya, mau ikutan latihan gabung. Nah kalau latihan gimana? Harus ada sama tim cewek atau boleh atau nge-mix gitu? Terkadang sama cowok juga pernah, karena mungkin biar kita terbiasa. Frekuensi kali ya? Biar terbiasa, mungkin dari passing-passingan dari cowok juga kan beda ya, passingan cowok itu agak keras gitu. Jadi kita biar terbiasa, kontrolnya itu biar bagus. Itu pas gitu. latihan tapi Pas ya? latihan Tapi kan kalau pas pertandingan enggak ya? Belum. Oh, belum Kita ya? belum coba mix. Nanti coba kita itu kan harus perlu penelitian kan. Yang kalau mix itu apakah kipernya yang cewek, apa pemain yang cowok, atau kiper nggak boleh, yang cewek nggak boleh spesialis cetak gol atau yang bertahan, nanti itu yang harus dikaji dulu, nggak bisa langsung bikin aturan seperti itu. Nah tapi kalau Regita sendiri pemain intinya aja atau dia pernah jadi kiper juga? Kayak gitu tuh boleh nggak sih kiper ganti-ganti sama ini pemain? Boleh nggak sih? Tapi Boleh. Bukan dalam satu pertandingan. Oh enggak, maksudnya berarti misalnya pertandingan hari ini jadi kiper, pertandingan berikutnya jadi pemain. Tapi Regita pernah? Belum pernah. Tapi ada keinginan nggak? Pengen sekarang jadi pemain inti kan ya? Pemain dong, iya nggak jadi kiper.
Jadi kiper? Nggak pernah. Oh, nggak pernah jadi kiper, tapi kepengen jadi kiper nggak? Enggak. Kenapa? Udah terbiasanya ini main di Berarti depan. udah sering ngegolin gitu ya? Jago banget berarti dia main ya Bang ya? Enggak jago banget Kak. Jago sih enggak, tapi sering bikin gol. Wih, itu mah jago. Itu di DKI ini belum ada Bang. Ya, Lapangan itu belum ada di DKI. sudah ada ya itu tadi yang di Kamal Muara. Nah, Kamal Muara. Nah, sekarang posisinya itu lapangan itu lagi di Duren Sawit karena bekas Piala Menpora kemarin. Iya. Belum dipindah lagi. Nah, inilah harapannya ya kedepannya sih bisa ada di setiap daerah gitu kan. Iya. Ini yang lagi diusahakan lah. Diusahakannya apa bukan kita yang bikin, tapi bagaimana mencari pemerhati. Nah, dengan ada acaranya Bincang Bugar ini, mungkin inorga-inorga yang hadir saat ini juga bisa untuk ibaratnya kayak bersuara gitu ya. Gimana caranya mereka dapat support dari Kormi Nasional. Nah, kita lanjut kayak filosofi dari street soccer sendiri ada nggak sih Bang? Ya setiap kita membentuk sesuatu kegiatan ataupun aktivitas apapun olahraga ya, Yeah. kita harus memiliki filosofi. Karena filosofi ini jadi tuntutan buat si pemain. Yaitu di street soccer itu ada filosofinya, quick fit, quick thinking, and quick decision. Fit, quick thinking, quick And decision. Jadi quick fit itu kelincahan, Oke. kecepatan, ya kan. Nah. Quick speed juga ada di situ. Kemudian ada quick thinking. Quick thinking ini di street soccer itu banyak berpikir mainnya. Nggak boleh nginjek garis, nggak boleh melakukan pelanggaran, Iya. ya kan. Terus nggak boleh dribbling. Jadi dia harus berpikir cepat, pegang bola kasih, ada kesempatan bikin gol. Oke. Ya kan? Nah, kalau yang terakhir quick decision, Ya, quick decision ambil keputusan itu tadi yang misalnya wah ini ada peluang gol ataupun bikin gol tapi sulit. Nah, itu dia bisa ambil keputusan dengan memantulkan bola. Gitu kan ke dinding. Nah, kemudian juga ada yang paling penting di quick decision itu adalah mengambil keputusan pada saat bola lambung. Di itu soccer juga nggak boleh lambung. Tapi si pemain boleh nangkep bola itu pada saat bola lambung. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Misalnya saya ada mengumpan ke teman, Ya. ada lawan. Lawan ini melihat ini bola pelanggaran, termasuk bola out. Nah, dia mengambil keputusan untuk ngambil bola itu kemudian play on. Walaupun ada wasit, tapi wasit belum tiup, kecuali wasit tiup. Kalau wasit tidak tiup, dia yang ngambil keputusan. Seperti itu. Jadi disinilah ada filosofinya harus dilakukan oleh pemain. Berarti pemain yang kayak egois juga nggak boleh berarti bisa. ya. Di Kayak sini misalkan di dia soccer nggak ngerasa bisa main wah aku egois." bisa nggolin nih ke situ tuh, Iya. ke gawang gitu. Iya, Karena nggak bisa Dia nggak dribbling. bisa ya. Betul. Tapi pernah nggak kayak gitu? Karena kan peraturan itu nggak boleh dribbling ya Kak. Jadi kita Pas latihan atau pas baru-baru masuk ke street soccer pernah nggak ngelakuin? Pernah. Pernah ya. Kayak Salah karena terus nggak berarti tahu ya? gitu kan nggak tahu terus kayak kelamaan dribble langsung Prit gitu. Kenapa? Oh pelanggaran gitu. Kita karena baru gitu Kak. Terus pelanggaran-pelanggaran apa lagi tuh yang pernah Itu, dilakukan nggak sadar gitu? Waktu itu ngegolin, Iya. cuman nggak sah gitu golnya. Karena Kenapa? ternyata teman saya waktu itu masih ada di belakang gitu, nggak masuk. Oh itu nggak boleh juga. Iya, Berarti nggak boleh. semua itu timnya harus maju ke depan Iya, gitu ya. misalnya Tiga-tiganya kan ada 4 ya, kiper sama pemain ya. 3 pemain. Berarti tiga-tiganya harus maju. Satu di belakang nggak boleh. Betul. Oh gitu. Ya karena jadi opsinya karena nggak boleh dribbling, ya kita memanfaatkan teman kita untuk passing atau dinding-dinding yang ada di street soccer itu kita pantulin gitu Kak. Jadi itu kita manfaatkan itunya karena kan kita nggak boleh dribbling di situ. Iya ya. Oh berarti ngelewatin sambil Iya, tektok tektok ke dinding berarti ya. ke teman itu bisa. Dan itu pun kita lihat benar-benar kalau kita lihat street soccer yang memang diterapkan internasionalnya itu ada ikonnya sekarang Neymar Junior. Oh Neymar Junior. Neymar Junior itu ikonnya street soccer internasional dari Brazil kan. Iya. Dia main itu kita bisa lihat dia main. Dindingnya siapa? Kadang-kadang kaki lawan bisa jadi dinding sama dia untuk mantul. Coba kita amati kalau Neymar, dia mengumpan bola ke sana tapi di defend di sini kadang-kadang bisa temen lawan di sana tuh itu bisa jadi pantulan sama dia. Jadi dia passing keras lalu bola udah ke sana. Oh. Coba perhatikan kalau Neymar main. Makanya dia memang asal usulnya dari banyak berlatih di situ tadinya. Sehingga sekarang pun dia dijuluki yaitu ikonnya street soccer. Pada saat dia jeda kompetisi tuh, dia biasanya main street soccer tuh.
gitu. Gitu. Ya. Seru banget sih mainannya. Nah, mungkin nanti dengan adanya cara bincang bugar makin banyak juga komunitas yang bakal tertarik Amin. untuk di apa namanya street soccer Persoci ya, Persoki. Dari obrolan-obrolan bincang bugar hari ini mungkin dari Regita ada harapannya mungkin yang ingin disampaikan gimana? Harapan saya ke depannya gitu lebih banyak lagi penggemar-penggemar si soccer Persoki ini gitu. Terus banyak kejuaraan-kejuaraan yang ada di DKI maupun di luar DKI gitu. Jadi banyak yang mau ikut gitu. Karena Persoki ini menurut saya sangat menantang, nggak hanya permainannya itu nggak hanya mengandalkan fisik aja, mengandalkan juga untuk berpikir gitu, mengambil keputusan. Jadi menurut saya jadi lebih banyak penggemar lagi lah yang untuk ikut Persoci. Banyak komunitasnya gitu ya, banyak komunitas yang bergabung di Persoki gitu ya. Nah kalau dari Bang Jayaliani sendiri gimana Bang? Ya, Harapannya? harapan yang paling besar adalah pertama bisa tercapainya komunitas sampai 38 provinsi. Wow. Itu ya Amin harapannya. amin ya. Kemudian kedua ya tadi kita juga berharap makin besar komunitasnya, sehingga kalau komunitasnya makin besar kami dari Persoki Pusat juga akan bagaimana mengemas kompetisinya. Nah harapan kami seperti itu. Nah, terus yang paling penting adalah bagaimana ada peran serta juga dari pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di pusat untuk bisa ini jadi bagian pembinaan generasi muda. Ya. Toh kita juga bisa saya sampaikan bahwa street soccer adalah sekolah sepak bolanya pemain-pemain top di Brazil. Pemain-pemain top di Brazil itu sekolahnya di street soccer. Kenapa di Indonesia tidak disekolahkan di street soccer? Nah, kalau itu mau dia. menciptakan pemain-pemain dengan dengan masyarakat yang begitu luas, siapa tahu dari berjuta-juta anak-anak yang main street soccer bisa diambil 10 atau 20 anak untuk bisa bermain street soccer. Karena di street soccer itu sendiri yang saya bilang tadi berfilosofi sangat positif, bermain sportif, kemudian juga menegakkan melaksanakan permainan sesuai dengan karakter yang ada di Indonesia. Ya, itu aja sih buat harapan kami dari hasil street soccer ya nanti kedepannya banyak anak-anak yang ikut bergabung dan outputnya adalah bisa menjadi pemain sepak bola. Ya. Seperti Neymar menjadi pemain sepak bola profesional. Itu aja sih harapannya. Amin amin. Oke Sobat Bugar, demikian acara Bincang Bugar hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan keseruan-keseruan lain dari Inorga-Inorga yang akan hadir di sini. Stay tune terus dan jangan lupa kalian follow sosial media Kormi Nasional. Nah kalau misalkan Persoci sendiri ada yel-yelnya enggak? Ada. Oke. Persoki Real Street Soccer. Salam sehat bugar gembira. Luar biasa.